Oke, karena sudah saya kasih toleransi 15 menit, jadi saya izin memulai ya, Mas Mbak sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya harus beberapa kali mereschedule perkuliahan ini karena jadwal praktikumnya ternyata cukup padat. Ya, ini pertemuan kedua ya untuk kimia makanan, betul ya? Betul, Ibu. Oke, sama saya. Kemarin sama Bu Ria, pembahasannya apa ya, Mbak, Mas? Kontrak kuliah. Oke, kontrak kuliah ya. Oke, berarti saya yang mengawali kalau gitu. Jadi untuk semester awal ini sesuai kontrak kuliah yang dibahas hanya makronutrien. Saya akan membahas bagian karbohidrat, nanti protein ada sendiri, lemak juga ada sendiri. Oke. Sebagai pendahuluan mungkin teman-teman ini semester 2 ya, jadi saya rasa sudah mulai terbiasa dengan kata-kata zat gizi dari energi, karbohidrat, protein, lemak dan lain sebagainya gitu. Nah, yang saya akan bahas di perkuliahan ini mungkin saya akan khusus membahas dari kaitan kimianya. Mungkin nanti kalau metabolisme akan ada mata kuliahnya sendiri. Jadi saya akan berfokus pada kaidah secara kimianya karbohidrat itu seperti apa. Oke. Dilihat dari namanya, yaitu karbohidrat itu dari kata-kata karbon dan hidrat. Sehingga secara umum atau garis besarnya pasti ikatan-ikatan kimia dari karbohidrat itu pasti ada senyawa C atau karbon dan juga senyawa H atau hidrogen. Nah, kalau dikulik lebih dalam gitu ya, misalkan kita melihat bagaimana bentuk rantainya atau ikatannya, itu pasti nanti punya rumus umum, yaitu CH2ON atau CnH2nON gitu. Artinya apa gitu. Nah, setiap berapa karbon yang dia punya. Dalam karbohidrat itu minimal itu adalah 3 karbon atau kita sebut triosa, itu yang paling sederhana. Jadi dimulai dari jumlah karbonnya 3, sehingga paling sederhana ya berarti nanti C3H6O3 dan lain sebagainya. Nanti akan ada turunannya kalau C-nya 4, C-nya 5 dan lain sebagainya. Nah, ini saya sebagai contoh adalah ikatannya dari contoh glukosa dan juga fruktosa. Gimana kalau teman-teman lihat di sini senyawa atau atom yang terbentuk itu adalah dari C, H, dan O. Nah, dari segi asal muasal karbohidrat itu terbentuk dari sintesa. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya yang namanya fotosintesis gitu ya. Bagaimana fotosintesis itu adalah adanya karbon dioksida ketemu sama hidrogen, terus ada sinar matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan energi untuk tumbuhan atau tanaman yang disebut hasilnya adalah C6H12O6. Nah, itu juga termasuk dari karbohidrat. Jadi salah satu muasal dari karbohidrat itu kita bisa lihat dari hasil fotosintesis yang pernah teman-teman pelajari mungkin waktu SMP atau SMA. Oke, nah saya rasa kemarin semester 1 teman-teman sudah banyak lah belajar terkait bahan makanan, terkait zat gizi itu apa aja gitu. Mungkin ada yang tahu kalau di alam itu karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari alam. Ada tumbuhan apa mungkin atau hewan mungkin apa? Menurut teman-teman apa yang menjadi sumber dari karbohidrat di alam? Siapa? Mbak Rahma mau jawab? Boleh? Ada yang tahu karbohidrat di alam? Udah pernah dengar kan dia kata-kata karbohidrat? Saya rasa karbohidrat itu bukan kata yang aneh lah. Ini sudah biasa, bahkan mungkin waktu kalian sekolah juga sudah pernah dengar kata-kata karbohidrat. Ada yang tahu sumbernya kalau di alam tuh mungkin dari tanaman apa? Beras, Ibu. Jagung, singkong, Kentang. Oke, berarti kenal ya sama sumber karbohidrat yang ada di alam. Betul sekali, ada kentang, ada jagung, ada singkong dan lain sebagainya.
Oke, nah ini saya kasih lihat juga bahkan buah-buahan itu juga ada kandungan karbohidratnya. Bahkan di biji-bijian juga ada karbohidratnya. Nah, nanti kita akan bahas karbohidrat itu macamnya banyak sekali gitu. Nah, kira-kira karbohidrat yang jenis apa yang ada di biji-bijian, yang ada di buah-buahan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas gitu. Nah, kalau secara olahan, saya rasa tadi teman-teman sudah tahu versi di alamnya, gitu. Jadi saya rasa teman-teman juga paham versi yang sudah olahan itu seperti apa, gitu ya. Ini saya kasih contoh yang paling sering kita makan setiap hari pasti makan nasi, gitu ya. Atau mungkin yang saudara-saudara kita di daerah timur, gitu ya, mereka makannya dari sagu dan lain sebagainya. Yang di barat, gitu, Eropa makannya roti-roti dan lain sebagainya, gitu. Nah, yang juga mungkin tidak saya lewatkan adalah di sini saya kasih gambar minuman kemasan gitu ya. Nah, kok ini jadi olahan karbohidrat gitu? Mungkin seringkali kita pahamnya kalau karbohidrat itu ya makanan pokok gitu ya, nasi, kentang, jagung, singkong, ubi-ubi dan lain sebagainya gitu. Nah, saya memasukkan gambar minuman kemasan di sini gitu. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa cek, saya akan ada apa sih, kandungan apa yang ada di minuman kemasan ini, kok saya sampai bilang ini salah satu sumber dari karbohidrat, tapi karbohidratnya ada jenis tertentu ya gitu. Yang paling terlihat itu ya, nanti teman-teman kalau pas lagi ke Indomaret gitu atau ke Superindo gitu ya, coba dilihat nilai kandungan gizi pada minuman-minuman kemasan ini, ada apa sih di dalamnya. Oke, saya berlanjut. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari tadi kita bahasnya tuh mungkin dari segi tumbuh-tumbuhan. Tadi pun saya mendefinisikan karbohidrat itu dari salah satunya adalah produk hasil fotosintesis pada tumbuhan. Sekarang pertanyaan saya, adakah karbohidrat pada daging? Menurut teman-teman kan asumsi saya sebagian besar mungkin ada yang vegetarian, yang tidak vegetarian. Menurut teman-teman ada nggak sih karbohidrat di daging ayam, ikan, sapi, kambing? Ada nggak? Ada yang tahu? Silakan yang mau jawab. Menurut kalian kalau kalian makan daging-dagingan gitu, itu ada karbohidratnya nggak, Mbak, Mas? Enggak ada. Nggak ada. Ada jawaban lain? Yang jawabannya siapa yang ngomong-ngomong? Mbak Listia. Kata Mbak Listia tidak ada. Ada jawaban lain? Oh, siapa? Saya belum menjawab. Oh, belum. Mbak Listia, menurut Mbak Listia apa jawabannya Mbak Listia? Menurut saya mungkin ada, tapi dalam jumlah yang kecil, Bu. Dalam jumlah yang kecil. Oke, yang lain? Ada jumlahnya kecil. Yang lain ada? Jawaban lain? Mungkin ada, Bu, jumlahnya besar. Atau enggak ada, Bu, itu kan sumber protein. Saya kira teman-teman punya jawaban yang lain. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Jawabannya ada setengah benar, setengah salah, Mbak Listia. Gitu ya. Jawabannya benar karena memang ada karbohidrat dalam daging-dagingan, gitu ya. Jumlahnya pun, nah ini nanti kalian akan pelajari lebih detail atau lebih jelasnya itu kalau nanti belajar metabolisme karbohidrat gitu ya. Saya hanya bahas kimianya gitu. Tapi secara metabolismenya gitu ya. Kayak kita tuh tiap hari kan makan nasi gitu ya. Yang mana jadi sumber karbohidrat kita gitu, sumber utama. Nah, karena dia sumber bukan berarti di bahan pangan yang lain dia tidak ada. Di bahan pangan yang lain dia ada, tapi jumlahnya kecil gitu. Nah, tapi pada daging gitu. Kenapa saya bilang jumlahnya tidak kecil? Gitu. Kalau nanti teman-teman belajar metabolisme, teman-teman akan tahu bagaimana sih setelah kita makan nasi yang kita kunyah di dalam mulut nanti terus diproses sama tubuh gitu ya, diserap, itu jadi apa si karbohidrat ini gitu. Tahu nggak kalau kita makan itu karbohidrat jadi apa dalam tubuh kita? Gula. Glukosa. Nah, betul. Jadi gula. Betul. Ketika karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh di metabolisme, nanti dia akan jadi gula gitu. Jadi gula gitu. Nah, itulah mungkin kalau di dalam darah gitu ya, kita mengenal dengan tes gula darah gitu ya. Gitu.
Nah, ketika gula ini sudah ada di peredaran darah, ya terus kita mau simpen, nyimpennya itu di mana? Apakah dibuang? Kan enggak ya, kalau karbohidrat itu kalau ada makronutrien itu kalau ada jumlah lebih dia tidak dibuang, dia disimpan. Nah, kalau karbohidrat terus jadi gulanya sudah cukup nih, otak sudah pakai, terus habis itu panca indera sudah pakai gitu. Kalau ada sisa diapakan gula ini? Disimpan dalam di mana simpenannya? Di hati sama otot. Di hati sama otot, betul sekali Mbak Fitria. Nah, namanya gitu ya. Namanya adalah glikogen. Ya, namanya adalah glikogen gitu. Nah, cara metabolisme tubuh kita sama hewan itu ya tidak jauh beda. Ketika hewan-hewan ini konsumsi karbohidrat, ya sama prosesnya. Dia akan dipecah jadi gula, lalu gulanya ini dipakai untuk metabolisme dan lain sebagainya. Nah, sisaannya itu akan disimpan dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Nah, kalau glikogen sudah disimpan dalam bentuk glikogen, kok masih nggak kepake? Nah, nanti akan disimpan dalam bentuk kolesterol dan lain sebagainya. Gitu. Nah, inilah mungkin asal muasal ketika orang Indonesia saat ini gitu ya, mulai memperlihatkan masalah gizi baru, yaitu kejadian overweight atau obesitas gitu. Yang mungkin terjadi karena kita ini terkenal kalau belum makan nasi belum makan, gitu ya. Kalau nggak makan nasi namanya nggak makan gitu. Bahkan dulu saya sempat waktu SMA menganggap makan bakso itu snack, karena menurut saya itu nggak ada nasinya, nggak ada karbohidratnya, jadi itu snack. Ternyata kan ada bihunnya ya, atau ada mie kuningnya gitu. Tapi kan untungnya saya belajar gizi. Nah, yang nggak belajar gizi masih menganggap wong kata orang Jawa, wong ngurung nyemego gitu ya, belum ada nasinya, berarti belum makan gitu. Akhirnya kan terus yang kedua, sudah kita ini selalu makan nasi, yang kedua kita kalau makan nasi itu nggak bisa kalau piringnya cuma setengah doang isi nasi gitu, maunya full nasi, yang porsi kuli kita nyebutnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi indikasi gitu ketika terus sekarang kok kejadian obesitas, kejadian overweight itu naik terus gitu ya. Nah, mungkin ada kaitannya di sini gitu. Nasi kita itu kan sumber karbo kita kan dari nasi gitu. Dengan porsi nasi kita yang rasa-rasanya itu over gitu ternyata gitu. Yang terjadi seperti itu, nasi disimpan dalam bentuk glikogen tadi, glikogen lama-lama gitu ya. Kalau simpenan dia sama, ibarat kata kita ini punya celengan gitu. Celengan itu kan ada batas maksimum kita boleh nyimpen seberapa. Gitu. Nah, ketika celengannya sudah penuh atau tempat buat nyimpennya sudah kepenuhan, pasti kan harus ada yang diganti gitu atau dikorbankan, entah dikeluarkan. Harusnya dikeluarkan dengan cara apa? Entah kalian olahraga, entah kalian beraktivitas fisik yang tinggi gitu ya, sehingga simpenannya itu nggak terus-terusan. Nah, kalau simpenannya ini terus-terusan sampai menumpuk gitu ya. Kalau uang mah nggak apa-apa ya. Gitu. Masalahnya ini bukan uang. Ini adalah glikogen, ini adalah gula yang kalian simpan terus-menerus gitu. Akhirnya tubuh itu akan mencari cara yang yaitu dengan cara dia akan berubah menjadi lemak gitu sih. Makanya lama-kelamaan orang-orang yang tidak bisa menjaga pola makannya itu dia punya kecenderungan untuk mengalami peningkatan berat badan dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang fungsinya gitu. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu gitu bahwa dalam makronutrien karbohidrat ini merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting karena dalam susunan zat gizi gitu ya, karbohidrat ini punya peran yang cukup besar gitu dalam asupan energi, di mana kebutuhannya itu pada satu orang gitu ya, itu paling tidak energi itu didapat 45 sampai 70% itu dari karbohidrat gitu. Makanya kalau melihat isi piringku ya, itu pasti porsi nasi kurang lebih sepertiga dari piring gitu, karena kita memang butuh sumber utama energi kita itu dari karbohidrat. Ya, bisa diganti, dia harus nasi ya, bisa mau diganti jagung boleh, mau diganti kentang boleh, singkong boleh, dan lain sebagainya. Nah, fungsi keduanya tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika jumlah asupan karbo ini berlebih gitu ya, sudah difungsikan semua, masih ada sisanya, akan disimpan dalam otot dalam bentuk si glikogen tadi. Nah, fungsi lainnya adalah, ternyata dia punya fungsi lain sebagai sumber serat gitu. Mungkin teman-teman
jadi berpikir kok bisa ya karbohidrat ini jadi sumber serat gitu. Kita taunya kalau sumber serat itu adalah sayur dan buah, gitu kan? Nasi. Nah kan kita makan nasi, makan kentang, emang ada seratnya gitu. Nah, itu ada jelas ada seratnya gitu. Mungkin kita memang kalau ngomongin serat pasti larinya atau keingetnya itu sama sayur, buah gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah dalam sayur dan buah pun itu juga ada karbohidrat. Nah, jenis karbohidratnya ini nanti yang menentukan dia itu sumber serat atau bukan. Gitu. Karbohidrat yang seperti apa yang bisa membuat sebuah bahan makanan itu menjadi sumber serat. Nah, ntar kita juga akan tahu. Jadi yang masuk karbohidrat sumber serat itu yang kayak gimana sih? Nah, ntar kita akan bahas juga. Nah, selain tadi dia secara alamiah terdapat pada bahan makanan kita gitu ya, ada di tumbuhan, ada di hewan gitu. Nah, karbohidrat ini juga punya fungsinya dalam pengolahan pangan gitu. Mungkin teman-teman kalau lihat ingredient atau kandungan pada suatu produk makanan gitu ya, suka ada namanya penstabil, pengental, terus namanya kimia banget gitu. Nah, itu adalah produk dari turunan-turunannya karbohidrat gitu, di mana dia punya fungsi bisa sebagai pembentuk tekstur, bisa yang pasti pemanis ya, karbohidrat ini seringkali jadi pemanis yang paling sering, lalu sebagai pengental, penstabil dan lain sebagainya. Nah, jika saya jabarkan fungsinya secara primer dan sekunder tadi sudah saya bahas di atas gitu. Yang pertama sebagai cadangan energi jangka pendek sebagai gula, lalu sekundernya dia jadi glikogen. Lalu nah fungsi lainnya dia punya fungsi sebagai komponen strukturnya sel. Dia juga jadi simpanan energi gitu ya. Bisa jadi dalam bentuk glikogen, bisa jadi dalam bentuk pati gitu. Nah, yang tak kalah penting gitu ya, ternyata si karbohidrat ini merupakan bagian dari kerangka struktural pembentuknya RNA dan DNA gitu ya. Jadi ternyata RNA dan DNA kita itu bahkan yang tahu ya, yang double helix itu. Nah, itu ada karbohidratnya, namanya gula ribosa dan deoksiribosa. Nah, fungsi lainnya yaitu juga ada sebagai elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, gitu ya, ini di luar tubuh kita. Juga bisa sebagai identitas sel, yang mana berikatan dengan protein atau lipid, berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Ini yang bekerja atau yang berfungsi itu adalah si jenis oligosakarida. Nah, sini udah mulai muncul ada polisakarida, ada oligosakarida. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya polisakarida, oligosakarida? Nah, sekarang kita mulai masuk ke ini ke struktur dulu. Nanti kita akan masuk ke penggolongan gitu ya. Nah, struktur kimia dari karbohidrat sekarang. Saya rasa sudah saya jelaskan di awal gitu ya, bahwa mau jenis karbohidratnya itu jenis apapun gitu, pasti selalu ada atom karbon, atom hidrogen, dan juga oksigen. Nah, ini saya kasih contoh bentuk-bentuk struktur kimianya karbohidrat yang ada berbagai macam. Nah, tapi ada juga nih karbohidrat yang nggak punya rumus yang seperti saya bilang tadi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen gitu. Tapi mungkin dia mengandung nitrogen atau mengandung fosfor atau juga mungkin mengandung sulfur. Tapi secara garis besar atau mayoritasnya karbohidrat ini pasti selalu mengandung atom C, H, dan O gitu. Sehingga pasti nanti ketika saya akan bahas nama kimianya nggak jauh-jauh dari kata-kata ini. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke. Nah, tadi sempat saya mention yang namanya oligosakarida dan polisakarida. Apa sih? Jadi yang saya sebutkan barusan itu adalah jenis-jenis karbohidrat berdasarkan jumlah gula penyusun. Nah, yang paling sederhana, yang paling simple itu namanya monosakarida. Sehingga monosakarida ini namanya mono, berarti satu gitu ya. Di satu sederhana gitu, dia punya nama lain yaitu simple sugar. Ya, nama lainnya adalah nama kerennya itu namanya simple sugar karena dia cuma mengandung satu aja. Nah, yang kedua itu ada namanya disakarida. Nah, kalau tadi mono itu satu, maka di ini dua, ada 2 unit monomer atau 2 unit monosakarida. Nah, yang ketiga itu ada oligosakarida.
Nah, bentar ya. Ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini terdiri dari 3 sampai 9 unit monosakarida. Jadi si monosakarida atau satu unit monosakarida yang sederhana tadi cuma 1 unit gitu. Nah, nanti akan berikatan, ada 2 jadinya disakarida. Kalau ada 3 sampai 9 itu menjadi oligosakarida. Kalau ada puluhan bahkan ribuan, nah ini masuknya di polisakarida. Oke. Nah, tadi kan berdasarkan gula penyusun. Nah, sekarang kita akan bahas berdasarkan gugus fungsionalnya. Gitu. Ada gugus apa dari ikatan tadi? Nah, ini terdiri dari 2. Dari gugus aldosa dan gugus aldehid dan juga gugus keton. Kalau penyusunnya itu ada gugus aldehidnya, maka disebutnya aldosa. Kalau dia ada gugus ketonnya, maka dia termasuk ketosa. Nah, nanti saya akan kasih contoh mana jenis ikatan atau jenis rantai yang itu aldosa, mana yang jenisnya ketosa. Oke, nah nanti mungkin ketika kalian mungkin nanti akan baca-baca beberapa buku kimia makanan, gitu, kalian akan dengar yang namanya ikatan glikosida dan derajat polimerisasi. Kalau ikatan glikosida itu adalah unit monosakarida yang dihubungkan satu sama lain oleh ikatan kovalen. Jadi tadi saya sudah bilang kan yang paling sederhana itu adalah si monosakarida, si simple sugar gitu kan. Dia simple sekali bentuk ikatannya. Nah, ketika antara satu monosakarida dengan monosakarida lainnya ini berikatan, nah ini disebut si ikatan glikosida tadi. Oke, nah kita sekarang masuk ke yang pertama yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Jadi dari segi secara fisik gitu ya, monosakarida ini biasanya tidak berwarna, lalu berupa padatan kristal yang larut dalam air, tapi sulit larut dalam larutan nonpolar. Nah, strukturnya itu bisa terdiri dari aldehid, bisa juga terdiri dari keton, atau juga ada gugus hidroksilnya. Nah, apa bedanya antara aldehid dan keton gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya gambar di bawah ini ada 2, yang satu glukosa, yang satu fruktosa. Sekarang yang pertama teman-teman lihat adalah si glukosa. Dari rantainya glukosa ini saya kasih penanda gitu ya, yang saya kotak merah ini yaitu ada H, C, dan O. Ini yang disebut dengan gugus aldehid. Jadi gugus aldehid itu selalu ada di atom karbon yang nomor 1. Ya, ikatannya ada H, ada O. Nah, itu adalah penanda kalau rantai ini adalah rantai dengan gugus aldehid. Nah, yang sebelah kanan, kalau teman-teman lihat, nah ini saya kotakin. Di atom yang kedua, atom karbon yang kedua, jadi penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tadi yang nomor 1 ini ya. Nah, kalau si gugus keton itu ada di atom karbon nomor 2. Dan dia hanya ada O, tidak ada hanya. Ini disebut gugus keton gitu. Makanya biasanya nanti dari segi penamaan gitu ya, siapa tahu nanti ada muncul teman-teman dikasih soal gitu. Ini masuknya gugus apa gitu. Ini mengandung gugus apa? Apakah aldehid, apakah keton gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini di gugus di nomor atau nomor 1 sama atau nomor 2-nya. Sebentar ya teman-teman, saya ada telepon. Verifikasi untuk mengetahui apakah ini ada gugus aldehidnya atau ada gugus
ketonnya gitu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa. Jadi cara ngeceknya yang pertama dihitung dulu itu ya, atom C-nya 1, 2, 3 sampai 6 atau 5 gitu ya. Nanti lihat nomor 1 gitu. Apakah dia atom karbonnya itu mengikat, ada hidrogen dan oksigen, ada H dan O gitu ya. Kalau atom nomor 1-nya itu mengikat H dan O gitu, maka dia tergolong ada gugus aldehid. Tapi kok di ikatan atom nomor 1 kok nggak ada gitu, tapi di nomor 2 ternyata dia berikatan dengan O gitu ya, ikatannya ganda gitu. Nah, maka dia termasuk di gugus keton. Nah, kebanyakan monosakarida ini dia terkenal punya rasa manis gitu. Cuman jenis manisnya seberapa itu yang membedakan gitu. Ada yang manis banget gitu ya, sampai ratusan kalinya sukrosa gitu. Ada juga yang cuman seperempatnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi monosakarida ini tadi saya sudah bilang bahwa yang paling sederhana dia mengandung 3 atom karbon. Nah, sehingga dia dinamai atau dikasih nama triosa gitu ya. Lalu kalau 4 karbon namanya treptosa, kalau 5 pentosa, kalau 6 heksosa, kalau 7 itu septosa dan sebagainya. Oke. Nah, yang paling sering digunakan, yang paling sering ada itu adalah heksosa tadi, C6H12O6, sama seperti hasil dari fotosintesis gitu. Dan yang kedua itu adalah pentosa. Tapi biasanya pentosa ini atau yang atomnya 5 ini dia pasti ada barengannya. Jadi nggak murni di alam. Yang murni di alam itu adalah si yang C6H12O6. Nah, pada monosakarida jumlah atom C yang ada itu sama dengan jumlah molekul air. Itu ya. Jadi kalau C-nya 6 gitu, maka jumlah H2O-nya juga 6 dan seterusnya. Nah, ini yang sebelah kiri adalah contoh dari si heksosa, yang sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari ikatan pentosa. Ini ada ribosa, silosa. Nah, ntar kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, kita bahas dari yang paling sederhana dulu, gitu ya. Saya bilang tadi kan, yang paling sederhana itu adalah atom C-nya 3, yaitu triosa. Nah, produknya ini adalah D-gliseraldehid namanya. Itu yang paling sederhana. Jadi dia punya 3 atom C gitu ya. Lalu gugusnya, nah bisa dilihat nih C-nya. C-nya di sini C, ada H, ada O, maka dia berupa aldehid. Sehingga, nah karena dia ada 3 atom, lalu dia ada gugus aldehidnya, penamaannya adalah aldotriosa. Oke, nah yang kedua adalah glukosa. Nah, yang sering-sering, mungkin teman-teman juga saya rasa sudah sering kali dengar lah si glukosa ini. Nah, kalau glukosa itu dia C-nya ada 6, ya, sehingga namanya aldoheksosa. Nah, dia terbentuk secara alami, jadi kalau yang C-nya ada 6 itu rata-rata memang sudah ada alamiah gitu ya, tanpa dia berikatan atau dibantu dengan apapun tuh dia sudah ada. Contohnya si glukosa ini, dia sudah alami ada pada anggur atau pada buah-buahan lainnya. Nah, asalnya dari mana? Dia asalnya dari hidrolisis asam atau enzimatik dari amilum. Gitu kan ada senyawa amilum gitu ya di dalam buah-buahan gitu. Nah, hasil hidrolisisnya ini menghasilkan glukosa. Nah, kalau pada manusia dan hewan, glukosa ini ada dalam darah kita gitu ya. Dia berguna sebagai sumber ATP dalam respirasi sel. Nah, ketika dia tersimpannya itu dalam bentuk polimer. Nah, bentukannya adalah pati dan glikogen. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada si struktur kimianya glukosa gitu ya. Saya kasih 2 penglihatan gitu. Mungkin teman-teman kalau lihat kimia itu pasti lihat strukturnya kok ada yang garis-garis, ada yang bentuknya heksos, pentos dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh sama aja gitu ya. Cuman kalian mau lebih terbiasa sama yang mana. Jadi kalian kok lihat ketiga rantai ini kurang lebih sama gitu. Mungkin yang agak beda itu kalau kalian lihat yang bentuknya heksos, yang bentuknya segi 6 ya. Itu ada 2 jenis. Nah, tadi saya bilang kan C-nya 6. Kalau C-nya 6 pasti dia bentuknya seperti ini. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi seperti segi 6 gitu. Kalau kita lihat dari seperti cincin gitu ya. Cincinnya pasti dia ada 6 sudut karena C-nya ada 6.
Gitu. Yang membedakan di sini adalah, nah lihat yang OH yang warna merah gitu ya. Kalau OH-nya ini ada di bawah gitu ya. Ini kalau misalkan dilihat dari 3 dimensi lagi, sebenarnya dia posisinya ada di dalam cincin gitu, sehingga namanya alfa. Nah, kalau yang bawah ini OH-nya, ini kok dilihat 3 dimensi, 4 dimensi, OH-nya ini posisinya di luar, sehingga dia jenisnya beta. Jadi, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah penamaan alfa dan beta. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail gitu ya, kalau dirasa dari penglihatan ini kok kurang jelas gitu, silakan dibaca lebih dalam lagi. Kapan suatu ikatan itu namanya alfa, kapan suatu ikatan itu namanya beta. Tuh. Nah, di sini sama-sama D glukos gitu. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman pahami ketika lihat struktur kimia gitu ya. Kadang ketemunya alfa, kadang ketemunya beta. Kadang ketemunya D, kadang ketemunya L. Nah, D sama bisa jadi D, bisa jadi L. Lihatnya di mana? Dilihatnya dari rantai yang ini. Rantai yang sebelah kiri sendiri. Dilihat yang paling mendekati gugus ya. Kok di sini gugusnya adalah aldehid ya. Ada H, C, dan O. Jadi dari atom pertama sudah kelihatan ada gugus aldehid. Nah, lihatlah atom C yang paling mendekati gugus aldehid, berarti gugus yang atom yang kedua. Nah, di atom C yang kedua, lihat OH-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau ini glukosa ada di sebelah kanan OH-nya ya. Jadi atom C yang kedua, OH-nya ada di sebelah kanan. Nah, kalau OH-nya di sebelah kanan, maka penamaannya adalah D. Kalau OH-nya di sebelah kiri, maka namanya L. Nah, itu besok kalau teman-teman disuruh memberi nama sebuah ikatan, misalkan ya, sebuah rantai ini namanya apa gitu ya. Jadi titenan pertama bisa dilihat dari gugusnya apa, apakah itu aldehid atau keton. Yang kedua, bisa dilihat tadi ya dari segi cincinnya itu ya, posisinya di luar cincin atau di dalam cincin gitu. Kadang pun salah satu, kadang kalau bentuknya begini kalian disuruh menentukan alfa beta. Tapi kalau bentuknya rantai panjang begini kalian disuruh menentukan mana yang D, mana yang L gitu. Nah, cara menentukannya seperti itu. Tentukan gugusnya apa, lalu cek atom C terdekat dari gugus itu OH-nya ada di sebelah mana, kanan atau kiri. Kalau kanan D, kalau kiri L. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang lihat gambarnya aja udah mules. Oke, saya lanjut. Nah, dari sifat dan kegunaannya, gitu ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sifatnya monosakarida itu ya pasti larut dalam air, punya rasa manis, tapi rasa manisnya glukosa ini lebih rendah 25% kalau dibandingkan dengan sukrosa atau gula pasir yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi gula pasir yang di dapur itu yang kalian pakai masak, yang bentuknya kristal, nah itu sebutannya sebenarnya adalah sukrosa, bukan glukosa. Nah, gunanya apa? Kalau glukosa ini dia bisa dia sebagai asupan langsung gitu ya, bisa diberikan secara oral langsung atau mungkin diinfus, diinjeksi gitu ya. Kalau teman-teman pernah ke rumah sakit menjenguk atau bahkan jadi pasien gitu, pasti kan ada masanya teman-teman di awal-awal itu diinfus gitu. Nah, itu biasanya ada glukosanya. Biasanya ada NaCl, ada glukosa di dalam si infus itu. Nah, kalau dalam industri farmasi, dia bisa digunakan dalam larutan antikoagulan, terus dalam penyimpanan darah biar nggak cepat gumpal darahnya, gitu, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya galaktosa. Galaktosa ini masih dalam jenisnya monosakarida, dia masih gula sederhana, gitu ya. Dia juga biasa disebut gula susu gitu karena dia adalah pemberi rasa manis yang alami dari susu. Jadi susu sebenarnya tanpa dikasih gula gitu ya. Kalau teman-teman mungkin minum susu UHT, Ultramilk, jadi saya sebut merek aja ya, susu UHT itu ya. Kalau kalian minum yang itu kan sebenarnya tidak ditambahkan gula ya. Dia sebenarnya murni susu gitu. Cuman pasti ada rasa hint sedikit manisnya. Nah, itu dari galaktosa ini. Oke, nah galaktosa ini merupakan aldoheksosa karena dia punya 6 atom C. Lalu dia ini bagian dari disakaridanya laktosa gitu ya.
lalu dia dikenal sebagai gula dalam susu atau yogurt gitu. Lalu dalam polimer itu dia sebagai agar. Nah, kalau lihat rantainya atau ikatan kimianya, gitu, dia hampir mirip dengan glukosa, gitu ya. Tapi pada satu rantai C-nya itu posisi H dan OH-nya beda, dibalik. Oke, nah sekarang kita masuk ke fruktosa. Nah, kalau fruktosa, nah kalau tadi namanya aldo gitu ya, aldoheksosa, aldosa, aldobriosa gitu. Fruktosa ini adalah ketoheksosa. Artinya apa? Artinya dia punya gugus keton. Kalau tadi yang namanya aldo, nah ini sebagai hint lagi, kalau teman-teman nanti ketemu yang namanya aldo gitu ya, aldosa, aldoheksosa, aldotriosa gitu, itu berarti tandanya dia rantainya itu adalah gugus aldehid. Tapi kalau namanya keto-keto, itu berarti dia adalah gugus keton. Sebagai contoh fruktosa. Fruktosa ini merupakan ketoheksosa. Kenapa ketoheksosa? Yang pertama keto, karena dia punya gugus keton. Ya, ada C dan O di atom C yang kedua. Atom C pertamanya tidak ada H, tidak ada O, tidak ada gugus aldehidnya. Dia adanya gugus keton. Maka namanya keto. Lalu kenapa heksosa? Karena C-nya ada 6. Ya, karena C-nya ada 6, maka namanya ketoheksosa. Nah, fruktosa ini secara alami ada pada buah-buahan, yang pasti. Jadi gampangannya kalau saya hafalan gitu ya, fruit kan nama bahasa Inggrisnya itu kan fruit ya, buah-buahan. Gitu. Maka gulanya buah itu ya si fruktosa. Nah, bagaimana memperoleh si fruktosa ini itu dengan cara menghidrolisis fruktosan atau inulin, lalu diinversi larutan sukrosa dalam air. Nah, secara komersil, secara produk-produk gitu ya, si fruktosa ini biasa dikristalisasi gitu ya menjadi sirup fruktosa yang diturunkan dengan cara hidrolisis dan isomerase pati sereal atau gula tebu atau juga mungkin buah bit gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka sama makanan-makanan Korea atau suka ngulik-ngulik resep-resep makanan Korea gitu. Nah, orang Korea itu paling suka pakai si sirup fruktosa ini. Jadi mereka malah jarang pakai gula pasir gitu. Mereka malah seringnya kalau masak itu pakai si sirup fruktos. Oke, next. Nah, ini kalau kalian lihat versi lain dari yang ikatannya itu sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi, nah fruktosa ini merupakan salah satu dari jenis monosakarida yang dianggap paling manis gitu ya. Jadi ada fruktosa, glukos, silos, dan galaktosa. Nah, si fruktos ini dianggap cukup manis ya. Sekarang ya kalian kalau makan buah jarang ya ketemu buah nggak manis gitu. Mayoritas buah-buahan yang kita makan tuh pasti punya rasa manis tanpa kita kasih gula aja dia udah manis gitu. Nah, ini karena dia mengandung tinggi fruktosa tadi buah-buahan ini. Oke. Dari segi sifat kurang lebih sama gitu. Gunanya tadi bahan pemanis, dalam obat-obatan dia juga biasa digunakan gitu ya untuk pemanis dalam obat atau dalam sirup-sirup. Jadi obat-obatan yang bentuknya sirup biasanya gulanya itu dari si fruktos ini. Bisa juga fruktos digunakan sebagai pelengkap pada cairan-cairan parenteral. Cairan parenteral itu adalah cairan-cairan pengganti makanan gitu ya yang kita kasih ke pasien kalau pasien sudah tidak bisa menelan gitu. Jadi jalan satu-satunya adalah memasukkan selang bisa jadi dari hidung, bisa jadi dari mulut gitu ya, sampai ke mungkin bisa sampai ke lambung. Jadi kalau sudah nggak bisa menelan, berarti kan tidak ada gerakan peristaltik ya, sudah tidak memungkinkan seseorang untuk menelan gitu ya, atau mungkin stroke biasanya gitu. Nah itu kita akan kasih si parenteral ini gitu dengan cara memasukkan selang makanan sampai ke lambung. Jadi ntar yang proses langsung lambung gitu. Nah karena pakai selang gitu maka zat gizi atau bentuk makan yang digunakan itu cair. Bisa jadi bentuknya kayak susu gitu ya atau kayak jus gitu. Nah biasanya si fruktos ini bisa ditambahkan. Oke, nah selanjutnya adalah ribosa. Ribosa masih di monosakarida ya kita. Ribosa. Nah, kalau tadi itu bentuknya heksos atau ada 6 atom C, terus saya bilang, kalau ada 6 atom C, itu biasanya dia itu ada secara alamiah. Jadi dia bisa begitu saja ada, gitu, tanpa harus ada bantuan yang lain. Berbeda dengan si
pentosa atau C-nya yang cuma 5. Kalau C-nya cuma 5 itu biasanya dia itu tergabung pada sesuatu. Nah, di sini saya kasih contoh adalah ribosa. Ribosa itu tergolong pentosa karena dia hanya mengandung 5 atom C. Nah, karena dia hanya mengandung 5 atom C gitu ya, maka dia pasti berkaitan dengan sesuatu. Di sini ribosa itu kaitannya dengan komponennya RNA ya yang menentukan genetik seseorang contohnya. Jadi ribosa itu merupakan komponen RNA yang berperan dalam transkripsi genetik. Nah, kalau RNA kita di zoom gitu ya bahasanya ya, kalau dilihat di zoom gini, yang warna biru ini, nah si pentosa atau ribosa ini adalah yang warna kuning yang bentuknya pentagon. Sebentar ya. Ini ada dalamnya si DNA gitu ya. Tadi karena C5. Jadi kalau teman-teman ketemu monosakarida yang kok C-nya itu cuma 5, tidak mungkin dia itu secara alami ada gitu. Pasti dia tergabung pada suatu hal. Kalau di sini saya kasih contoh ribosa yang C-nya 5, dia ada di RNA gitu. Nah, selanjutnya ada silosa. Silosa ini juga mungkin kalau yang ini jarang dengar gitu ya. Udah jarang dengar, terus saya kasih contohnya adalah artis Korea. Jangan fokus sama artis Koreanya, fokus sama produk yang dia pegang. Nah, salah satu negara yang lumayan beragam make apa namanya jenis-jenis gula. Kalau kita mungkin sudah barang lazim selalu pakainya gula pasir, pakainya gula yang kristal itu. Nah, kalau di luar negeri contoh Korea, itu dia salah satu yang pakai beragam jenis gula. Dia pakai gula pasir iya, dia fructose sirup iya, gitu bahkan silos dia pakai. Nah, silosa ini punya keunggulan teman-teman. Keunggulannya adalah dia mengandung 0 kalori. Bayangin kalau gula pasir itu kan lumayan tinggi kalori. Nah, silos ini adalah 0 kalori. Jadi mungkin hampir mirip sama pemanis-pemanis buat orang diabetes. Sayangnya dari segi harga dia cukup pricey. Tadi malam saya coba cek harga si silos ini, si produk yang pink ini. 1 kilonya itu sekitar 250.000. Minyak aja harga 23.000 udah pada jerit kan gitu, mana mungkin kita mau pakai si apa namanya silos gitu. Mungkin ada yang mau pakai gitu kalau ada apa namanya keperluan-keperluan terkait kesehatan. Nah, silosa ini didapat dari kayu-kayuan teman-teman, sehingga dia punya nama wood sugar. Nah, karena dia mengandung tadi ya gugus aldehid sehingga namanya aldo. C-nya ada 5 sehingga namanya aldo pentosa. Nah, dia bisa diperoleh dari bonggolnya jagung, bukan jagungnya, tapi bonggolnya jagung. Ya, atau mungkin dari jerami. Jadi dia dari sesuatu yang keras-keras dari kayu-kayuan sehingga tadi dia punya nama lain yaitu wood sugar. Nah, rasanya tadi ya jelas manis gitu ya. Oke, selanjutnya ada arabinosa. Kalau arabinosa itu dia dari pektin, sehingga namanya pektin sugar. Sama seperti si silosa tadi, dia pakainya dia adalah gugus aldehid dan ada 5 atom C sehingga namanya aldopentosa. Nah, arabinosa ini bisa kita dapatkan dari tanaman-tanaman gum namanya. Kalau gum ini biasa kita dapat mungkin di daerah Jogja. Dia mirip-mirip kayak biji-bijian gitu, tapi paling banyak ada di Afrika sama Timur Tengah. Oke, nah di sini juga saya akan sedikit bahas terkait gula alkohol. Gula alkohol ini adalah apa namanya turunan dari monosakarida, gitu ya. Ada beberapa jenis, ada sorbitol, manitol, dulsilor, dan inositol. Gampangannya, kalau kamu ketemu yang namanya belakangnya tol ini ya, itu adalah turunan dari monosakarida berupa gula alkohol. Nah, mereka ini juga punya beberapa manfaat, diantaranya kayak sorbitol. Sorbitol ini biasa digunakan pada pengganti gulanya pasien-pasien diabetes gitu.
Lalu tingkat kemanisannya itu hanya 60% kalau dibandingkan sama sukrosa. Lalu dia diabsorpsinya lebih lambat. Nah, selain itu ada juga si manitol. Manitol ini adalah reduksinya manosa. Dia juga dapat diisolasi dari mana. Mana itu apa? Mana itu adalah tanaman yang di sebelah kanan ini, gitu ya. Hasil dari mana ini diisolasi, dieksudat, gitu, getahnya yang dipakai. Nah, dia punya fungsi sebagai pengisi, pelicin, pengencer, terus bisa juga digunakan untuk terapi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan saluran cerna. Selanjutnya ada inositol. Kalau inositol ini adalah gula alkohol siklis yang hampir mirip sama glukosa. Jadi dari segi rantainya itu mirip dengan glukosa. Dia terdapat dalam banyak bahan makanan, terutama dalam sekam. Lalu bentuk esternya dengan asam fitat itu bisa menghambat absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus, sehingga penggunaannya mungkin lebih khusus lagi, tidak bisa sembarangan. Selanjutnya ada silitol gitu. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kayak ini suatu produk apa ya, kayak permen karet ya, saya lupa. Gitu. Saya tuh sempat dengar silitol ini. Gitu. Cuman aslinya dia ini adalah gula, dia bisa jadi pengganti gula. Gunanya itu bisa sebagai bahan pengawet antimikroba, bisa sebagai bahan pemanis, dan sebagainya. Nah, silitol ini alami ada di beberapa buah-buahan dan beri-berian gitu ya. Lalu kalau secara komersil bentuknya dia mirip dengan gula pasir tapi serbuk. Fungsinya tadi sebagai pemanis. Nah, selain tadi sebagai gula alkohol, turunannya monosakarida itu juga dalam bentuk asam-asam. Bisa mungkin teman-teman sering dengar asam sitrat gitu ya. Lalu asam laktat dan juga asam tartrat. Nah, biasanya digunakan sebagai bahan tambahan pangan gitu ya. Contohnya asam sitrat itu kayaknya sering jadi kalau bikin selai gitu ya, atau bikin sirup atau lain sebagainya. Nah, ini berasal dari buah jeruk dan juga fermentasi sukrosa. Kalau asam laktat ini dari fermentasinya laktat gitu ya. Bisa juga dari hidrolisisnya jagung atau kentang atau dari gula susu atau si galaktosa tadi. Nah, yang terakhir itu ada asam tartrat. Dia diperoleh dari buah anggur. Hasil perolehannya dari buah anggur. Oke, teman-teman, saya mohon maaf nih sebelumnya. Saya barusan ditelepon berkali-kali karena ternyata ada kegiatan yang harus saya hadiri dan tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya bahas sampai monosakarida dulu.